Mengejutkan respon Ahmad Zoni ketika mengetahui Irish Bella mantan istrinya dijodoh-jodohkan netizen dengan Abizar Al-Ghifari, putra sulung mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik. Respon Ahmad Zoni tersebut atas perjodohan yang dilakukan netizen dengan mantan istrinya tersebut diungkap Amar di sela-sela proses persidangan perdana Ahmad Zoni atas kasus narkoba yang menjeratnya untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, Umi Pipik pun memberikan respon atas aksi netizen menjodoh-jodohkan Abizar dengan Irish Bella. Tampak ada lampu hijau dari Umi Pipik jika Abizar ingin mempersunting Irish Bella sahabatnya ini. Lantas benarkah kriteria jodoh dari Umi Pipik untuk Abizar? Semuanya sudah lengkap ada pada sosok Irish Bella. Seperti apa pesan Umi Pipik kepada putranya jika kelak menikah? Benarkah Abizar di ulang tahunnya yang ke-23 pada bulan April lalu mendapat kartu ucapan selamat ulang tahun dari Irish Bella lengkap dengan sebutan calon suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara Ahmad Zoni yang tersandung barang haram narkoba untuk ketiga kalinya seolah-olah tidak membuatnya kapok dengan resiko yang ia alami sebelumnya. Ya, lagi-lagi Ahmad Zoni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Karena itulah pada hari ini, Kamis tanggal 2 Mei 2024, digelar sidang perdana atas Ahmad Zoni untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan seperti inilah suasana sidang perdana kasus narkoba Ahmad Zoni yang menjeratnya untuk ketiga kalinya. Pihak Ahmad Zoni pun memberikan tanggapannya atas sidang perdana yang dijalaninya. Lantas, seperti apa kondisi dan penampilan Ahmad Zoni? Tapi kami terakhir ya melihatnya Amar itu kan udah bagus penampilannya. Ya mungkin juga ya pembinaan di rutan barangkali. Pembinaan di rutan kan udah ya kerapian itu kan penting. Tapi sekarang jenggotnya udah nggak ada. Udah cukur ya Bang? Udah dicukur. Pada waktu terakhir kami jenguk. Ya sebenarnya kalau dia pakai baju kaos itu tengok ya nggak gemuk kali, tapi mungkin pada waktu datang di kejaksaan itu kan karena pakai syar'i itu ya baju. Saya juga pakai baju itu kayak robot gede. Jadi untuk persidangan perkara pidana nomor 275 Bitsus 2024 untuk terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Ahmad Zoni sesuai penetapan hari sidang, persidangan dilaksanakan pada hari ini tanggal 2 Mei tahun 2024. Agendanya jam berapa Pak sidangnya? Kalau agenda sidang seperti jadwal sudah ditentukan ya, untuk
pada hari ini persidangan dimulai dari pukul 09.00. Pak, sidangnya sendiri tertutup atau terbuka, Pak? Persidangan dilakukan secara terbuka. Kamar suaminya dihadirkan atau tidak? Ini persidangan dilakukan secara online. Alasannya? Memang persidangan dilaksanakan memang secara online. Persidangan sekarang dilakukan secara online. Itu saja. Proses sidangnya? Untuk proses persidangan, yang pertama tentunya untuk pembacaan dakwaan ya dari penuntut umum. Dan yang membuat heboh dunia maya adalah ketika Irish Bella yang saat ini sudah resmi berstatus janda, maka netizen pun tampak ramai-ramai menjodohkan Irish Bella dengan Abidzar Al-Ghifari, putra mendiang Uje dan Umi Pipik alias Pipik Dian Irawati. Hal itu dilakukan karena jalinan kedekatan sebagai pertemanan yang selama ini dijalin oleh Irish Bella dengan Umi Pipik. Lalu seperti apa saat pihak Amarzoni ditanya pendapatnya ketika Irish Bella dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan Abidzar? Benarkah Amarzoni memberikan dukungan juga atas inisiatif dari netizen tersebut dengan merestui perjodohan Irish Bella dengan Abidzar? Ataukah pihak Amar justru mempermasalahkan hal tersebut karena terkesan tidak menghormati hukum lantaran proses hukum atas Amarzoni masih berlanjut hingga resmi atau inkrah? Ya kalau itu ya satu, ya kita minta lah ke rekan-rekan lah ya kan, maksudnya ya hormati aja dulu proses hukum ini, barulah dijodohkan. Udah inkrah nanti bahwa resmi secara undang-undang ya dari putus dia bercerai, udah keluar akte cerainya, barulah dijodoh-jodohkan. Tanggapan dia senyum aja. Ya, Ibel masih muda, Ibel masih cantik, dan Ibel berhak atas hidupnya. Pastinya saya mendoakan yang terbaik untuk Ibel. Apapun keputusan Ibel, saya pasti ikut bahagia. Ya, saya sebagai publik, sama seperti publik, ya saya mendoakan yang terbaik untuk Ibel. Apabila mereka cocok, ya berarti alhamdulillah. Karena memang Ibel sudah dewasa, Ibel juga teman saya, sehingga saya mensupport apapun keputusan Ibel gitu. Ya pasti, iya. Karena selain cantik juga Ibel juga single fighter ya, saleh gitu. Jadi pastinya diincar oleh banyak pria, kira-kira seperti itu, menjadi idaman banyak pria. Ya, saya sebagai publik, sama seperti publik, ya saya mendoakan yang terbaik untuk Ibel. Apabila mereka cocok, ya berarti alhamdulillah. Karena memang Ibel sudah dewasa, Ibel juga teman saya, sehingga saya mensupport apapun keputusan Ibel gitu. Sebelumnya, Umi Pipik alias Pipik Dian Irawati, ibunda Abidzar, mengatakan bahwa dirinya memang mengetahui bahwa putra pertamanya Abidzar dijodoh-jodohkan netizen dengan Irish Bella. Umi Pipik pun memberikan responnya atas usaha perjodohan netizen tersebut. Ia tidak bisa melarang netizen untuk menjodohkan Abidzar dengan siapapun termasuk Irish Bella. Ia juga mengaku tidak ada perasaan kesal ketika netizen menjodoh-jodohkan Abidzar dengan Irish Bella. Namun semua keputusan dikembalikan kepada Irish Bella dan Abidzar. Ia hanya bisa memberi restu atas apa yang akan dipilih anaknya dengan siapapun, termasuk bila memang perjodohan netizen itu berhasil. Itu haknya orang ngejodohin, cuma kan kembali ke anaknya. Ya kan gitu. Kan sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya lagi dijodoh-jodohin. Apalagi anak sekarang gitu. Biarin aja. Iya, aku ketawa-ketawa aja. Ya kan hak-haknya orang menjodohkan. Aku juga bilang sama Ibel, banyak yang jodohin. Hahaha gitu doang Ibelnya. Cuma ketawa aja. Tapi dari respon mereka berdua seperti apa? Ya pada ketawa aja berdua. Ya terserah mangga, kalau saling suka ya monggo gitu kan. Kan kita nggak bisa menyalahkan diri kita, harus kita suka sama siapa, harus itu kan perasaan. Jadi ya biarkan aja, mau netizen ngejodohin sama siapa aja kan, bagaimana dua anak ini. Reaksi Abinya ya dia pernah bilang janganlah gitu, mantannya Ibel teman dekat aku semua. Cuma itu aja jawabannya gitu. Ya nggak tahu ya perasaan
orang kita nggak tahu, perasaan anak saya nggak tahu. Ya, biarin mereka yang menjalani, siapapun jodohnya yang terbaik aja buat anak saya. Umi Pipik tampaknya memberi lampu hijau atas aksi perjodohan netizen tersebut. Tapi catatannya adalah asalkan atas kemauan Abidzar dan Irish Bella alias berujung pada suka sama suka, bukan karena paksaan netizen. Bagi Umi Pipik, jika memang keduanya saling menyukai satu sama lain, lalu saling cinta, maka dirinya tidak akan mempermasalahkannya. Yang terpenting Abidzar dan Irish Bella kelak berbahagia. Kebahagiaan anak dan pasangan menjadi catatan terpenting bagi restu yang akan diberikan oleh Umi Pipik. Sudah gitu membebaskan dan kayak setuju gitu. Iya, cuma kan nggak tahu Ibelnya ya. Kalau saya sih ya kalau Abi mau ini ya ayo aja gitu, sikat. Ya kalau saya siapapun jodohnya monggo kan gitu. Yang penting kan yang ngejalanin anaknya bukan saya. Anaknya bahagia, anaknya seneng ya udah monggo siapapun jodohnya. Respon mengejutkan Amarzoni ketika tahu bahwa netizen menjodoh-jodohkan Irish Bella dengan Abidzar Al-Ghifari. Lantas benarkah kriteria Umi Pipik untuk calon istri Abidzar semuanya sudah ada pada sosok Irish Bella sahabatnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Saya tunggu ya. Terkait siapa pasangan hidup anak-anaknya kelak, Umi Pipik tetap memberi kebebasan kepada anak-anaknya. Namun sebagai orang tua, Umi Pipik mengarahkan anak-anaknya untuk memilih pasangan hidup mereka. Terutama kepada putra sulungnya Abidzar yang kini sudah berusia 23 tahun, Umi Pipik mengatakan bahwa dirinya memang memberikan kriteria untuk calon istri Abidzar. Kriteria untuk calon istri Abidzar adalah salah satunya orangnya berwatak baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurutnya jika calon istri Abidzar taat kepada Allah, maka otomatis ia juga akan taat kepada suaminya. Selain baik dan taat kepada Allah, kriteria selanjutnya yang juga penting adalah menggunakan hijab. Sejauh ini kriteria tersebut tampaknya sudah ada semuanya pada sosok Irish Bella. Lantas benarkah Umi Pipik mengarahkan jodoh Abidzar ke sosok Ibel? Kriteria yang penting baik anaknya, rajin sholat, itu aja. Kalau dianya sama Allahnya taat, ya pasti sama suaminya dia akan taat gitu. Pengennya itu aja sih, nggak neko-neko nyarinya. Nggak harus dari public figure juga, tapi ya penting baik, rajin sholat ya, dan ya berhijab gitu. Enggak lah, Abi biarin aja dulu. Kalau anaknya kalau saya tanya, ntar Umi mah nyuruh kawin mulu katanya. Dia bilang, terus udah kebelet ya pengen cucu aja gitu bercandainnya. Saya bilang enggak, maksudnya ya biar kalau kalau udah siap gitu.
akan menikah dengan siapa Abidzar kelak. Hanya tinggal waktu saja. Karena itu, Umi Pipik pun berpesan kepada Abidzar putranya, apabila kelak menikah, maka harus mampu untuk membimbing istrinya. Dan apabila istri Abidzar kelak adalah seorang public figure atau selebriti, maka Umi Pipik berharap agar Abidzar harus siap untuk membimbingnya, lantaran akan ada banyak tantangan yang akan dihadapi, baik dari pihak Abidzar maupun dari calon istrinya tersebut. Umi Pipik berharap putranya akan benar-benar menjadi imam yang baik untuk istrinya kelak. Nah itu dia tuh kan menikah itu tanggung jawabnya besar ya, apalagi seorang laki-laki gitu. Dia bukan cuma tanggung jawab cari duit aja, bisa mungkin urusan ngasih nafkah dunianya, ngasih nafkah akhiratnya dia bisa nggak gitu, mampu nggak dia ngebimbing istrinya nanti gitu. Misalkan dapat calon istrinya ini public figure, bisa nggak dia nanti mengendalikan istrinya, maksudnya membimbing gitu. Namanya sama-sama dia public figure kan pasti ada cemburunya luar biasa satu sama lain. Nah ini jadi ya benar-benar harus siap mental menjadi seorang suami. Nah, kayak kemarin dia ada teman dekat bule gitu kan, dia tuh sebenarnya tuh memang tipenya dia tuh seneng ya agak-agak bule, yang ada campuran-campurannya gitu. Cocok lagi, balik lagi kan. Blasteran ya. Emang tipenya dia jadi keceplosan kan. Gimana Allah aja lah, memang kan jodoh nggak ada yang tahu ya, jodoh nggak ada yang tahu. Yang terbaik aja buat anak saya, yang terbaik juga buat Ibel kan gitu. Umi Pipik akhirnya mengisahkan secuil cerita lucu dan heboh seputar kabar perjodohan Abidzar dengan Irish Bella. Hal itu terjadi ketika Abidzar yang berulang tahun ke-23 pada tanggal 13 April 2024, di mana ia mendapat kartu ucapan selamat ulang tahun dari Irish Bella. Hal itu pun Abidzar kabarkan kepada ibundanya Umi Pipik. Momen sang bunda yang sedikit ingin tahu dengan bunyi kalimat yang ditulis Irish Bella dalam kartu ucapan tersebut pun jadi kesempatan bagi Abidzar untuk mencandai ibundanya. Abidzar lalu mengarang redaksi kalimat yang seharusnya berbeda dengan yang ada dalam kartu tersebut. Sontak saja Umi Pipik pun terkejut atas apa yang baru ia dengar adalah benar redaksi kalimat dari Irish Bella yang rupanya hanya bercandaan dari anaknya Abidzar. Jadi pas dia terima kadonya Ibel, ada undangannya kartu ucapan ya. Ada ucapannya dibuka, dia baca sendiri. Wah, calon suamiku sama lo. Beneran ada gitunya, aku bilang gitu. Ternyata dia sendiri yang ngomong. Mungkin di situ dari kode memang si Abi pengen juga gitu. Akhirnya saya videoin, viralin. Umi jangan, hapus kayak gitu. Itu sih, tapi ya gimana lah, pokoknya kedepannya nggak tahu. Mengejutkan, kriteria yang diungkapkan Umi Pipik untuk calon istri dari putra sulungnya Abidzar Al-Ghifari yang tampaknya sudah terpenuhi semuanya pada sosok Irish Bella. Di kisah yang lain, seperti apa pula perang bintang di ajang penghargaan bergengsi Silat Awards 2024 untuk kategori pasangan sinetron tersilat? Hadir kembali Silat Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, gue Vicky mau ucapin congrats buat Intense menuju 3 juta subscriber. Jangan lupa teman-teman semuanya like, komen, and subscribe. Kisah berbeda terkait perang bintang yang kian berkecamuk dari jajaran Mega Bintang Entertainment Indonesia jelang digelarnya ajang penghargaan bergengsi Silat Awards 2024 pada tanggal 13 Mei 2024
di mana pada ajang tersebut dilombakan sejumlah kategori, di antaranya kategori pasangan sinetron tersilet. Terdapat 6 pasangan sinetron yang masuk sebagai nominator untuk kategori ini, yaitu pasangan sinetron Arsy dan Raja dalam sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah yang diperankan oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar, pasangan sinetron Adisti Putri dan Pasha Pratama dalam sinetron Cinta Berakhir Bahagia yang diperankan oleh Angela Gilsya dan Krisgiana Baharudin, pasangan sinetron Ariana dan Agam Sanjaya dalam sinetron Ramadan Pertama yang diperankan oleh Aurora Ribeiro dan Fadly Faisal, pasangan sinetron Fatimah dan Boni dalam sinetron TKP Parawali yang diperankan oleh Dania Salsabila dan Agoye Mahendra, pasangan sinetron Diana dan Syamsul dalam sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji yang diperankan oleh Isel Frisella dan Omar Daniel, dan pasangan sinetron Nuna dan Dipta dalam sinetron Cinta Tanpa Karena yang diperankan oleh Oci Rosdiana dan Ahmad Megantara. Pasangan sinetron tersilet, nominasinya adalah saksikan Malam Puncak Silet Awards 2024 live di RCTI. Senang sih pastinya ngerasa diapresiasi. Ya aku juga nggak nyangka ya, karena kan kita juga baru bergabung di RCTI, di MNC baru beberapa bulan, taunya kita dapat kategori sinetron tersilet dan juga aktor dan aktris tersilet. Terima kasih. Couple tersilet juga. Apa? Couple tersilet juga ya. Oh iya, pasangan ya. Pasangan ya. Ya itu kan yang menilai yang menonton ya, berarti selama ini tayangan kami bisa diterima dengan baik. Apa yang ingin kami sampaikan juga bisa diterima sama penonton, jadi ya bersyukur. Nggak nyangka sih, karena berarti kita diterima sama masyarakat itu tadi, sama kayak jawabannya Kak Omar, nyontek aja deh. Lebih ke seneng, terus juga Kak? Intinya sih nggak bisa cepat puas, jadi manusia tuh nggak bisa cepat puas, nggak bisa hanya sebatas Silet Award jadi pacuan kita untuk obat kita syuting. Jadi ya harus yang lebih tinggi lah harapan dan ininya, citanya. Betul banget. Harus terus belajar dan memberikan yang terbaik untuk pemirsa pastinya. Ya, aku nggak pernah punya ambisi sih. Iya, aku juga kayak udah serahin aja sama Allah. Kita kerja emang pure buat berkarya sebaik mungkin. Ya karena memang di sinetron ini kan kita ceritanya sebagai pasangan suami istri gitu. Jadi ya mungkin ya paling terima kasih aja lah ya, terima kasih gitu, karena kita udah dimasukin juga beberapa nominasi di Silet Award ini, salah satunya ya ada aktor, aktris, terus pasangan di sinetron. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa nyantol. Amin. Semangat pasti, karena kan kerjanya bareng suami gitu, jadi setiap hari memang kita bareng-bareng gitu, jadi enak lah. Pemirsa, segera vote nominasi pasangan sinetron tersilet pilihan Anda melalui RCTI Plus dan akun Instagram official RCTI. Jika Anda vote melalui Instagram official RCTI, maka caranya adalah ikuti akun tersebut, lalu tulis komentar Anda dengan mengetik #VoteSiletAwards 2024 spasi kode nominasi. #VoteSiletAwards 2024 dan kode S1 untuk pasangan Adisti Putri dan Pasha Pratama dalam sinetron berjudul Cinta Berakhir Bahagia yang diperankan oleh Krisgiana dan Angela Gilsya. Kode E2 untuk pasangan Ariana dan Agam Sanjaya dalam sinetron Ramadan Pertama yang diperankan Aurora Ribeiro dan Fadly Faisal. Kode E3 untuk pasangan Arsy dan Raja dalam sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah yang diperankan Lesti dan Bilar. Kode E4 untuk pasangan sinetron Diana dan Syamsul yang diperankan oleh pesinetron Isel Frisella dan Omar Daniel dalam sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Kode E5 untuk pasangan Fatimah dan Boni dalam sinetron berjudul TKP Parawali yang diperankan Dania Salsabila dan Agoye Mahendra. Dan kode E6 untuk pasangan sinetron Nuna dan Dipta
dalam sinetron Cinta Tanpa Karena yang diperankan oleh Oci Rosdiana dan Ahmad Megantara. Oke teman-teman, jangan lupa untuk vote juga kita atau teman-teman yang lain sesuai dengan pilihan kalian masing-masing Silet Award 2024 dengan cara buka Instagramnya official RCTI, klik foto yang ada kitanya, Ada Omar Daniel, ada Isel Frisella, dan ada tukang bubur pengen naik hajinya. Terus ketik hashtag di komennya, jangan lupa di like juga. Terus kalian komen di situ hashtag Silet Award 2024 dan kodenya. Misalkan aku B4, kamu berapa kode, inget nggak? Nggak tahu. Nggak tahu, langsung aja dicek di Instagramnya sekarang juga. Atau kalian bisa juga download di Aplikasi RCTI Plus. Yes, kalian bisa download di aplikasi RCTI Plus. Cek sekarang juga. Jangan lupa saksikan Silet Award 2024 Tanggal 13 Mei 2024 di RCTI. Jangan lupa pilih dan vote Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kategori Silet Award 2024. Jangan lupa sekalian, Malam Puncak Silet Award 2024 pastinya akan Ada tampilan yang bakalan spektakuler dan seru pastinya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.